Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel ini, dan video kali ini aku akan memulai project membuat WebGIS menggunakan QuickIgniter 4. Jadi di sini nanti secara bertahap seperti biasa kita akan bikin part-partnya, dan inilah part pertama. Aku akan mengincludekan atau membuat layoutnya dulu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja dulu untuk apply template-nya. Nah, untuk template-nya sendiri nanti aku pakai bikinan siapa namanya, Ahmad Saugi kalau nggak salah. Itu namanya adalah Measure. Kalian bisa cek aja di Google, cari. Nah, Measure sendiri ini sudah basisnya menggunakan Bootstrap 5. Jadinya kenapa aku pakai ini, karena ini menggunakan Bootstrap 5 yang terbaru. Dan perlu ketahui kalau Bootstrap 5 tentunya jQuery sudah tidak terpakai lagi. Mungkin ada nanti di dalam Measure dashboard ini, aku kurang tahu juga untuk update terbarunya. Tapi pada intinya di Bootstrap 5 jQuery itu sudah dihilangkan. Jadi nanti aku berusaha untuk tidak menggunakan jQuery sama sekali, menggunakan JavaScript murni aja. Nah, di dalam Measure dashboard ini sendiri dia sudah ada ya community-nya. Wah, ini dia open source, bikinan anak Indonesia, anak bangsa juga. Dan di sini juga banyak sekali yang sudah mengembangkannya. Ada yang dark mode-nya, untuk C4 juga ada sebenarnya, tapi tidak kita pakai di sini karena kalau langsung pakai ini ya sudah selesai nanti tutorialnya. Karena untuk membuat template itu kan mungkin teman-teman juga masih belum ngerti. Nah, setelah itu ada juga untuk Laravel, setelah itu Next.js, React, dan semuanya. Nah, teman-teman kalau nggak mau seribet ya tinggal download ini aja. Untuk C4-nya sendiri itu simple, kalian tinggal clone aja, setelah itu kalian Composer install, dan ya sudah selesai dengan konfigurasi standar milik mereka ya. Tentunya kalian harus ikutin mode-nya mereka atau kalian mengubah lagi. Nah, kalau aku di sini cuman pakai yang ini aja. Nah, jadi sebelum itu kita juga harus install CA-nya dulu. Jadi kita install dulu ke CA-nya. Nanti aku tidak akan jauh-jauh dari sini ya, user get ini, karena aku sendiri juga tidak terlalu hafal. Nah, untuk CA-nya install gini, Composer installation. Nah, sini kita bisa copy aja untuk installation. Untuk tutorialnya juga sudah ada sebenarnya secara terpisah. Oke, installnya kita ke terminal. Setelah itu di sini kita namakan projectnya WebGIS CA4 ya, biar kelihatan beda. Tunggu aja nanti sampai terinstall. Oke, WebGIS C4 nih sudah nih. Oke, sekarang tinggal kita drag ya ke dalam sini soal code-nya. Oke, ini punya kita, vendor sudah terinstall dan semuanya sudah komplit. Nah, tinggal kita running. Kita bisa menggunakan PHP Spark ya. Kita open terminal, PHP Spark serve. Ini standar CI-nya. Oh, bukan sini. Oh, nah, ini dia. Dia sudah running di localhost 8080, dan aku juga bisa pakai di Aragon. Tinggal kita stop, kita restart ya, start all lagi untuk meload komponen dari folder-folder yang kita bikin. Nah, VC 4 sudah ada, kita klik. Nah, juga bisa. Jadi terserah mau yang mana. Aku biasanya pakai yang tetap Aragon ya, karena tadi ada bug, mungkin aku kurang ngerti, apa aku kurang beruntung aja kejadiannya seperti itu, tapi sering sih. Oke, sekarang tinggal kita bagaimana mengaplikasikan template ini. Pertama adalah tentu kita harus download dulu. Sebenarnya kita bisa pakai git clone ya, tapi aku mau download aja. Nah, ini sudah ada yang satu ya. Ini artinya dulu pernah pakai, tapi itu lama sekali sih. Dan yang terbaru aku kurang tahu karena dia selalu ada ini update-nya. Nah, tinggal kita pindah ke folder kita, tentunya di public. Setelah itu tinggal kita ekstrak di sini, ekstrak measurement ya. Kita main dulu. Ini hapus. Oh, ternyata dalam folder lagi, kita keluarkan dulu. Yang main satunya hapus. Setelah itu measure ini kita hilang. Oke, udah. Ini adalah komponen-komponen dari template yang kita pakai. Setelah itu kita ke dist. Biasanya di sini. Setelah itu kita cari
yang blank ada nggak sih? Index aja dulu ya. Nah ini nanti yang akan kita pakai. Dia cukup bagus sih menurutku, cukup keren gitu daripada kita pakai admin LTI ya. Admin LTI ini sudah melalang buana, dia sudah di mana-mana pakai. Nah sekarang kita pakai ini aja. Aku mau cari dulu sih, apakah ada sih untuk page yang kosong ya? Aku kurang tahu. Kayaknya nggak ada ya. Oke, kayaknya nggak ada. Default, oh ini aja nih layouts ini. Nah yang punya nih layouts, default layout. Nanti kita akan replikasi ini aja. Oke, pertama adalah kita ke CI kita dulu. Nah ini setelah itu kita langsung aja ke dalam sini, ke view ya, ke view. Setelah itu kita bikin folder layouts, new folder layouts. Nah, aku biasanya pakai kapital ya depannya layout. Setelah itu di sini aku biasanya pakai index view. Nah ini yang biasanya aku pakai index view, aku tandain kayak gitu. Oke, ini HTML-nya, tinggal kita copy semua HTML ini. Nah kita Ctrl U, setelah itu kita copy aja, paste, save. Oke, setelah itu terminal kita tutup dulu. Di controller di home, nah di home ini kita ganti menjadi nanti index view, tapi welcome-nya ini kita include-kan ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ke tutorialnya dulu, view ya. Kita ke view. Oh, ini dia. Building response. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk CI sudah ada juga tutorialnya aku share yang dulu-dulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan view kayak gini. Layouts ya. Gimana sih? Oh ini dia layout. Nah untuk layoutnya nanti kayak gini. Jadi kita bikin di render section. Oke kayak gini ya. Oke extend. Oke. Nah jadi kita langsung ke view kita. Di sini adalah welcome message. Oke kita welcome message. Kita hapus. Kita ganti dengan kayak gini. Extend. Extendnya kita layout. Nah, kita folder layout kita ya layouts. Setelah itu index view. Nah kayak gini sih. Sekarang kita running. Nah ini tampilannya sudah benar nih. Nah tampilan ini. Oke. Nah di sini ini kan tampilan standarnya kayak gini. Kita perbaiki dulu ya CSS-nya aja. Jadi kita samakan dulu untuk posisinya measure, public, measure, dist. Nah jadi mulai measure-nya aja. Dist. Kalau sukses ya tinggal kita aplikasikan. Nah ini sudah berubah warnanya. Oke. Tinggal kita ganti aja semuanya yang ada hubungannya sama setnya ya, tampilannya kita ganti. Yang JS juga jangan lupa fresh. Nah sudah tampil kelihatan nih. Untuk logo kita bisa ganti lagi. Nah untuk si measure sendiri dia nggak terlalu kompleks penggunaannya, nggak seperti admin LTI yang banyak sekali komponennya. Ini dikit-dikit aja sudah selesai nih. Nah selesai sudah tampilan kita. Mungkin ada error nih beberapa masih. Oh nggak ada. Sip. Nah dia simple aja tampilannya. Oke sekarang kita tinggal pindah layout tadi. Layout ya. Nah, default bisa pakai yang heading atau enggak. Lah, aku bisa langsung dari sini aja. Terserah kalian mau seperti apa. Save. Setelah itu di bagian welcome letakkannya di sini. Nah, setelah itu kita refresh halaman kita, dia hilang. Kenapa? Karena kita baru extend si layout kita, tapi kita belum mengirim apa yang akan kita kirim ke layoutsnya. Ini adalah bagian konten yang akan kita kirim. Sehingga untuk bagian penggunaannya di sini. Nah, di bagian atas ini. Jadi setelah kita extend, setelah itu kita beri tanda ini adalah section untuk konten. Terserah untuk namanya nanti kita customisasi aja. Dah. Jadi nanti bagian ini kita namakan sebagai konten. Dan kita akan kirim ke index view. Dan di index view kita harus deskripsikan dulu kita mau render sebagai apa. Di sini ada render section. Nah, ini namanya render section. Jadi,
setelah di welcome message-nya ini kita kasih tahu ini konten, maka di layouts kita kasih tahu juga ini konten tampilnya di sini. Setelah itu kita refresh, sudah selesai. Tampilan kita sudah selesai, dan untuk lebih keren lagi kita bisa pisah-pisah untuk bagian yang lainnya seperti JavaScript. Nah, biasanya aku untuk yang bukan CI-nya kita pakai yang biasa aja. Setelah itu nanti di sini include. Ini perlu ya. Nah, ini perlu kita pecah-pecah kayak gini biar kita mudah untuk kustomisasi. Footer juga bisa kita pecah lagi. Setelah itu yang pasti adalah sidebar. Sidebar kita cut juga. Nah, biar rapi kelihatan gitu. Jadi kalau kita mau ganti sidebar ya di sidebar. Setelah itu untuk sini hitnya biasanya aku pisah juga. Ya, ini customisasi sendiri sih. Kalian bisa ikuti, bisa enggak, ya terserah. Update mulu Play Store. Oh, itu. Nah, kayak gini. Nah, di hit ini kita bisa ganti sini title. Kalau tidak ada, sini kita ganti aja dashboard. Refresh, oke, dashboard. Setelah itu untuk title sendiri kita nantikan bikin lagi ya. Nah, ini sudah suksesnya kayak gini, tapi biasanya aku nggak akan bikin penggunaannya kayak gini. Welcome, header kita ke controller di home. Nah, kalau aku biasanya untuk membuat controller dan view itu, untuk di view aku biasanya kasih tanda untuk layoutnya, aku ganti dulu ya. Ini cara codingku sendiri. Layouts aku kasih underscore, artinya dia nyendiri itu. Jadi di welcome message nanti kita ganti di sini kayak gini sama. Nah, untuk di home ini biasanya aku pakai home index view. Nah, jadi dia khusus sendiri di dalam folder home. Kenapa? Karena nanti kita kalau kita bikin apa namanya form, itu nanti ada file sendiri kan. Jadi biasanya aku bikin folder home, setelah itu kalau form nanti pakai form view. Nah, sini kita home, new folder home. Nah, welcome message-nya kita masukkan ke dalam. Setelah itu diganti deh dengan index view. Nah, kayak gini index view. Nah, setelah itu kita bisa kirim title tadi ya. Title atasnya kita ganti di sini. Data, title, welcome. Nah, itu di sini kirim datanya. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalau di C4 enaknya kayak gini ya. Untuk kita bikin layouts, kita cuma cukup memanggil view yang kita punya. Nah, nanti di dalam view kita baru kita kirim ke dalam layouts mana. Kalau di CI3 kita bikinnya itu view kita, setelah itu layoutsnya di mana, nanti view kita kirim ke layout itu. Kayak gitu kan di controller, dan sekarang lebih clean sih menurutku untuk di C4. Dia kayak gini di controller, kita tinggal setting datanya apa, setelah itu view-nya apa, tinggal kita ke view, lalu kita deskripsikan di sana tampilan view ini mau ke layouts mana. Kalau kalian punya banyak layouts, ya banyak juga isinya. Dan enak lagi untuk di C4, kalian tidak perlu bikin banyak-banyak view. Jadi kalau di CI3, kalau kalian mau pecah-pecah, misalnya ini untuk JS-nya, dan itu saya style set-nya, CSS-nya, kalian cukup section lagi di sini. Jadi misalnya di JavaScript, untuk coding kita kan kadang JavaScript itu ke bawah tuh. Artinya JavaScript default, setelah itu baru JavaScript yang kita custom. Itu harus dipecah kalau di C3. Kalau di sini enggak. Kita tinggal bikin render section lagi di bawah JavaScript. Nah, setelah itu di sini kalian kasih tahu aja JavaScript. Jadi kalau kalian bikin JavaScript baru di dalam coding view kalian, tinggal tambahkan aja di sini content, sini. Nah, ini JavaScript. Nah, ini section untuk JavaScript nih. Nah, tinggal kalian script aja sini. Nah, alert. Hai, coba ya. Hai, oke, kayak gitu.
Setelah itu kalau kalian punya style juga, style tambahan. Nah, style ini kita tambahkan style body, background color, portrait. Setelah itu tinggal kasih tahu aja kalian punya style di sini. Nah, style, fresh, kayak gitu. Jadi lebih mudah lah untuk C4 ini, kalian bisa modifikasi. Dan kalau kalian nggak perlu ya tinggal hapus aja kayak gini. Ya, dia nggak error karena dia sudah mengecek ada nggak. Kalau nggak ada ya nggak muncul. Nah, jadi kayak gini aja untuk tampilan instalasinya. Pertama adalah kalian tinggal download template kalian, tinggal download, letakkan di dalam folder public. Setelah itu kalian ambil salah satu template, bagian template yang kalian mau replikasi, kalian copy aja semua. Setelah itu buat di view, namakan layout. Ini terserah kalian namanya apa. Nah, di dalam layout nanti tinggal kalian bikin render section untuk penanda bahwasanya nanti bagian section ini akan ditampilkan apa. Nah, tinggal kalian ke view kalian yang mau jadi tampilan aplikasinya. Setelah itu kalian extend untuk layoutsnya. Setelah itu tinggal kalian deskripsikan ini untuk section ini adalah ini, kayak gitu. Nah, jadi selesai untuk video kali ini. Ini video pertama untuk WebKit C4. Dan untuk menu-menunya nanti aku akan ubah sendiri ya di video lain. Karena ya kayak gitu-gitu aja bikinnya. Jadi videonya sampai di sini aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, semoga ini bisa sampai selesai ya. Karena rencananya ini cukup panjang sih perjalanan untuk bikin WebKit C4 ya. Karena berbeda dengan CS sebelumnya, WebKit sebelumnya, kalau WebKit sebelumnya itu kita cuman bikin ini gini-gini sudah. Dan rata-rata biasanya aku cuman sampai ke admin. Nah, ini aku usahakan sampai ke pengguna atau membernya. Jadi nanti ada pendaftaran, nanti setelah itu login si member, setelah itu login si adminnya, kan ada perbedaan tuh. Apalagi di sini nanti sistemnya akan aku pisah keduanya antara front end si member dan punya si admin. Member nanti HTML sampai JavaScript begini, yang artinya nggak ada PHP-an dan semua data akan dikirim nanti menggunakan web service. Nah, gitu. Jadi ya semoga bisa komplit sih ya, gitu sih. Oke, sekian video kali ini lagi. Oke, sekian video kali ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kepengen bikin aplikasi menggunakan C4. Ini bisa menjadi referensi meskipun nanti judulnya WebGIS, ya ini bisa diaplikasikan untuk semuanya ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.